Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A. Babul Karim dari kelas manajemen 21H. Bisnis merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian. Dengan berbisnis, kita semua bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian, dengan bisnis, kita semua bisa membantu banyak keluarga untuk mencukupi kebutuhan mereka. Maka dari itu, izinkan saya di sini untuk menyampaikan rencana bisnis sebagai pemenuhan mata kuliah manajemen mata kuliah pemasaran berkelanjutan. Rencana bisnis yang saya gagas ini pada sektor otomotif. Di sini saya memiliki rencana untuk membuat suatu bengkel dengan nama Auto Funres. Auto Funres ini tidak hanya bergerak di bidang bengkel saja atau servis saja, tetapi Auto Funres ini bergerak juga di bidang penjualan spare part, bergerak juga di bidang penjualan motor bekas maupun baru dengan merek Honda dan Yamaha. Kami memilih kedua merek tersebut berdasarkan analisis bahwa kedua merek tersebut adalah yang menguasai pasar motor di Indonesia tentunya. Agar perusahaan mempunyai suatu tujuan khusus dan mempunyai strategi, maka perlu dirancang sebuah visi maupun misi. Auto Funres memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam pelayanan dan kepercayaan. Unggul di sini termasuk dalam pelayanan maupun kepercayaan, yang dimana produk yang dihasilkan adalah produk berkualitas dan pelayanan yang berkualitas juga. Untuk misinya pertama yaitu menyediakan sumber daya manusia unggul untuk kualitas kerja profesional. Tentu dalam bidang otomotif, keprofesionalan atau keahlian, kecakapan dalam menservis itu adalah sebuah keunggulan yang harus dimiliki. Karena setiap pelanggan akan balik lagi ketika kita atau ketika mereka sudah nyaman, sudah mendapatkan value yang didapatkan dari perusahaan. Kemudian yang kedua, misinya adalah menjadi perusahaan yang peduli lingkungan berkelanjutan. Nah, lingkungan berkelanjutan di sini bisa dimulai dari kemana limbah dari hasil operasional perusahaan. Jadi tidak serta-merta kita membuang limbah sembarangan. Tentunya kita harus memikirkan akan keberlanjutan lingkungan. Salah satu limbah yang sering dibuang dari sektor otomotif atau sektor servis sepeda motor ini adalah oli. Nah, oli ini tentu tidak dibuang sembarangan, melainkan ada khusus yang mengumpulkan limbah tersebut. Masuk kepada strategi modal. Modal sebenarnya tidak hanya secara finansial, tetapi ada juga secara non-finansial. Salah satu contoh modal non-finansial adalah relasi. Menjalin kerjasama antar mitra satu dengan yang lainnya. Itu adalah sebuah modal. Dan relasi itu sangat mahal tentunya. Tetapi jika kita berbicara tentang modal secara finansial, tentu modal secara finansial ini adalah salah satu hal yang sangat diperlukan dalam memulai sebuah bisnis. Salah satunya untuk membuat bangunan atau sewa, kemudian untuk modal awal, bagaimana struktur modal yang harus kita raih atau kita dapatkan untuk beroperasional di perusahaan. Modal finansial itu ada beberapa sumber. Pertama ada modal yang bisa kita dapatkan dari crowdfunding. Kemudian ada juga dari investor. Kemudian ada juga dari kemitraan.
pinjaman bank, atau program pemerintah. Dan satu lagi yaitu kita dapat mengeluarkan modal dari tabungan pribadi kita sendiri. Nah, dari beberapa sumber modal yang saya sebutkan barusan, auto fundraise ini kita akan mengambil pertama dari kemitraan. Bagaimana kita bekerja sama dengan mitra yang berhubungan dengan jasa bengkel auto fundraise tentunya, entah itu spare part ataupun yang lainnya. Kemudian program pemerintah. Saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya menaikkan tren bisnis UMKM. Tentunya pemerintah juga sangat mendukung, salah satunya dari segi permodalan. Nah, tentu ini adalah peluang bagi kami untuk senantiasa berkembang, bertumbuh bersama pemerintah tentunya yang mendukung program kita semua. Dan satu lagi yaitu tabungan pribadi. Nah, tabungan pribadi ini paling banyak digunakan oleh usaha-usaha di segala sektor, terutama yang baru merintis. Nah, baru merintis biasanya sumber modalnya dari tabungan pribadi. Ketika sudah berjalan, biasanya akan datang investor-investor maupun kreditor atau pinjaman bank yang menawarkan modal untuk perusahaan tersebut supaya menjadi lebih besar dan penghasilannya bisa meningkat, seperti itu. Kemudian untuk strategi pemasaran, berbicara strategi pemasaran, tentu hal ini mencakup sarana dan prasarana yang digunakan dalam menggait pelanggan tentunya, sehingga usaha bisa laku keras di pasaran. Nah, adapun strategi yang akan auto fundraise lakukan yaitu pertama, membuat usaha di lokasi yang strategis. Misal bengkel ini didirikan atau dibuka di banyak pemukiman, di antara pemukiman yang padat, dan tentunya dipastikan warga sekitar itu mempunyai atau memiliki motor atau sepeda motor, dan itu sangat potensial sekali tentunya. Apalagi perawatan yang dilakukan oleh pengguna sepeda motor itu minimal itu tiap bulan untuk mengganti oli, belum yang lainnya. Tentu sangat berpotensi ya. Selanjutnya, promosi dengan media cetak maupun online. Di zaman sekarang ini, meskipun banyak bengkel-bengkel servis, namun mereka tidak terjun kepada media online. Mereka mengandalkan yang datang tentunya. Nah, di sini menjadi kesempatan untuk kami hadir dalam media online maupun cetak. Nah, media online itu tentu kita akan mulai dari pembuatan akun dan konten-konten menarik seputar perawatan sepeda motor. Adapun untuk promosi media cetak, itu tentunya kita akan membuat banner-banner seperti penawaran yang terbatas yang hanya dimiliki oleh auto fundraise. Kalau saya mengambil salah satu contoh, yaitu penawaran garansi servis misalnya, dan lain sebagainya. Intinya dalam strategi pemasaran itu pertama, kasih tahu semua orang bahwa kita ada. Nah, ketika orang-orang mulai tahu, yang penasaran akan mulai mencoba, dan yang sudah mencoba merasa nyaman akan balik lagi. Kemudian strategi pemasaran selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif atau produk diversifikasi. Maksudnya di sini adalah perusahaan auto fundraise itu harus memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain. Misalnya seperti yang barusan saya katakan ya. Jadi orang lain itu akan memilih suatu perusahaan yang beda tentu, dan tingkat penawaran dari konsumen itu akan lebih sedikit karena
kita memiliki hal yang beda. Dan terakhir yaitu kerjasama dengan pemasok untuk mendapatkan barang dan harga terbaik. Tentu konsumen akan selalu membandingkan harga beserta kualitas. Nah, di sini Autopanres memiliki rencana untuk senantiasa selalu bekerja sama dengan berbagai pemasok, menjalin banyak relasi agar kita mendapatkan suatu barang yang barang berkualitas juga harga yang terjangkau, sehingga menjadi kekuatan untuk kita dalam melaksanakan bisnis. Kemudian kalau berbicara target pasar, tentu target pasar pertama yaitu semua orang yang memiliki sepeda motor. Zaman sekarang pengguna sepeda motor itu sangat luar biasa banyak, hampir setiap rumah itu mempunyai sepeda motor. Karena untuk operasional sehari-hari. Selain itu mungkin secara spesifiknya target pasarnya yaitu pegawai atau buruh karyawan yang tentu mereka memiliki penghasilan setiap bulan dan kemudian mereka seringkali melakukan aktivitas pulang pergi kerja, pasti mereka menggunakan kendaraan pribadi rata-rata. Tidak hanya itu, kami juga menargetkan sebuah instansi atau perusahaan dengan kendaraan operasional bermotor, misalnya seperti Bank BTPN, yang dimana mereka itu memiliki karyawan yang turun ke lapangan, memiliki motor khusus untuk operasionalnya. Dan kita akan selalu targetkan dan analisis perusahaan mana yang membutuhkan mitra atau kerjasama dengan kami tentunya. Dan terakhir mungkin ini target pasar secara umum di media sosial. Di media sosial itu memang menjadi pusat informasi yang cepat didapatkan. Tentu ketika kita menyebarkan informasi di media sosial, yang tertarik sejauh apapun terkadang dia akan datang karena rasa penasaran atau rasa kenyamanan yang sudah diberikan oleh perusahaan. Untuk timeline ini tentu mulai dari awal berdirinya perusahaan sampai keberlanjutan itu kita menetapkan harus ada peningkatan di setiap tahunnya, entah itu peningkatan dari skala bisnis, dari jumlah pelanggan maupun jumlah cabang yang selanjutnya itu disebut ekspansi. Nah, untuk skala bisnis tentu kita akan awali dengan hal yang sederhana karena supaya kita bisa mengeluarkan modal dengan minim, kemudian bisa mengetes pasar bagaimana reaksi pasar ketika kita hadir sebagai Autopanres gitu. Ketika Autopanres ini direspon baik oleh pasar, pelanggan semakin meningkat, maka tentu kita akan melakukan ekspansi ya, melebarkan sayap, melebarkan lini bisnis tentunya. Kita bisa jadi kedepannya akan membuka cabang. Tidak hanya itu ya, sebelum membuka cabang kita akan memperbaiki kualitas fasilitas ya, memperbaiki fasilitas bengkel maupun ukuran bengkel tentunya. Dan tentu harus dimiliki juga kantor sebagai manajemen untuk usaha, karena bagaimanapun juga manajemen perusahaan itu sangat dibutuhkan gitu. Dan itu hal yang jarang sekali dilakukan oleh UMKM pada saat ini. Saat ini UMKM lebih banyak segala sesuatu itu harus dengan owner, dan itu sangat tidak efektif tentunya. Dan bisnis seperti itu memang seringkali tidak bertahan lama. Itu adalah rencana bisnis yang saya gagas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.